Perjanjian Highgrove, fakta rahasia antara Raja Charles III dan Pangeran Harry yang mengguncang monarki dan memicu kemarahan Meghan Markle. 19 bulan, itulah tepatnya waktu yang berlalu sebelum Pangeran Harry dan ayahnya Raja Charles III bertemu muka lagi. Pertemuan yang penuh dengan keheningan, ketegangan yang menumpuk, dan masalah yang belum terselesaikan yang jauh melampaui emosi. Karena ketika ayah dan anak akhirnya duduk untuk berbicara, itu bukan hanya tentang rekonsiliasi keluarga yang telah lama ditunggu-tunggu, tetapi tentang keputusan yang dapat mendefinisikan kembali masa depan monarki Inggris dan, pada saat yang sama, membahayakan pernikahan Duke of Sussex. Dalam konteks ini, terjadi langkah yang tak terduga, hampir seperti gempa bumi yang mengguncang pondasi keluarga kerajaan. Pangeran Harry secara diam-diam menandatangani apa yang disebut Perjanjian Highgrove dengan ayahnya. Sebuah fakta rahasia yang dinegosiasikan jauh dari sorotan dan tanpa memberitahu siapapun sebelumnya, bahkan istrinya, Meghan Markle. Reaksinya cepat. Menurut sumber yang dekat dengannya, Meghan sangat marah. Bukan hanya karena isi perjanjian tersebut yetapaya, tetapi juga karena apa yang dilambangkannya. Sebuah keputusan yang dibuat di belakangnya yang dapat secara permanen memengaruhi kehidupan keluarga yang telah mereka bangun jauh dari Inggris. Untuk memahami besarnya peristiwa ini, perlu untuk kembali ke masa lalu dan mengingat bagaimana kita sampai di sini. Ketika Harry dan Meghan mengumumkan pada 8 Januari 2020, melalui pernyataan di Instagram bahwa mereka akan mundur sebagai anggota senior keluarga kerajaan, dunia percaya setidaknya pada awalnya bahwa itu adalah restrukturisasi sementara. Pesan tersebut berbicara tentang membagi waktu mereka antara Inggris dan Amerika Utara mencapai kemandirian finansial dan terus mendukung Ratu Elizabeth II. Kedengarannya seperti transisi yang teratur, bukan perpisahan yang definitif. Namun segera menjadi jelas bahwa ini bukanlah jeda atau cuti panjang. Ini adalah perpecahan yang mendalam. Seorang pangeran yang lahir dalam garis suksesi langsung meninggalkan sistem dari dalam, pindah ribuan mil jauhnya, dan memutuskan hubungan dengan mesin harian monarki. Tidak ada yang seperti itu pernah terjadi dalam sejarah modern Inggris. Memang ada pengunduran diri, tetapi tidak pernah ada kepergian seperti ini yang diumumkan di media sosial dan di luar saluran tradisional istana. Reaksinya langsung. Pertemuan darurat diadakan di Sandringham yang digambarkan oleh pers sebagai luar biasa dan belum pernah terjadi sebelumnya di zaman modern. Bagi sebuah institusi yang berkembang berdasarkan prediktabilitas, protokol, dan kontrol narasi, metode yang dipilih Harry mengungkap kerentanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetapi yang terburuk belum datang. Setelah kepindahan itu, Harry dan Meghan mulai berbicara. Pertama dengan pernyataan formal, kemudian dengan deklarasi yang semakin langsung. Titik baliknya terjadi dengan wawancara televisi yang ditonton oleh jutaan orang di seluruh dunia. Di dalamnya, Meghan menceritakan perjuangannya dengan kesehatan mental selama kehamilannya dan menyatakan bahwa ia ditolak bantuan. Keduanya mengklaim telah menjadi sasaran pelecehan media yang brutal, sementara istana, menurut mereka, secara aktif melindungi anggota keluarga lainnya. Tetapi tuduhan yang mengubah segalanya adalah tuduhan lain. Meghan menegaskan bahwa selama kehamilannya, terjadi percakapan di dalam keluarga kerajaan tentang seberapa gelap warna kulit anaknya. Implikasinya sangat menghancurkan. Untuk pertama kalinya, seorang anggota senior keluarga kerajaan secara terbuka mengisyaratkan adanya prasangka rasial di dalam institusi tersebut. Tanggapan resmi istana singkat dan ambigu. Ingatan mungkin berbeda. Keheningan mengenai detail ini memungkinkan tuduhan tersebut tetap ada tanpa penolakan tegas atau penjelasan yang jelas. Tepat ketika tampaknya keadaan tidak bisa menjadi lebih buruk, buku itu tiba. Memoir Pangeran Harry membawa konflik tersebut ke tingkat yang tidak dapat diubah. Apa yang dapat diremehkan dalam wawancara, dalam sebuah buku, ditegaskan. Harry menceritakan secara detail kematian ibunya, Putri Diana, saat ia menerima berita tersebut, ketidakpercayaannya, kekosongan emosional yang mengikutinya,
dan kunjungannya ke makamnya bertahun-tahun kemudian, ketika ia masih berjuang untuk menerima kepergiannya. Ia juga menggambarkan pertengkaran pribadi dengan saudara laki-lakinya, William, episode ketegangan fisik dan hubungan yang lebih ditandai oleh persaingan daripada persahabatan. Kehidupan di istana digambarkan sebagai hierarkis, mencekik secara emosional, dan berfokus pada citra publik di atas kesejahteraan individu. Dari perspektif keluarga kerajaan, ini bukan lagi konflik keluarga. Ini menjadi masalah strategis, kepercayaan runtuh, kepastian yang telah lama dipegang bahwa masalah internal akan tetap berada di dalam tembok istana lenyap. Setiap percakapan dengan Harry berpotensi berbahaya. Setiap kata dapat dipublikasikan, direkam, atau ditafsirkan ulang. Bagi Charles, pertama sebagai Pangeran Wales dan kemudian sebagai raja, dilemanya ada dua. Sebagai seorang ayah, ia harus berusaha mempertahankan ikatan dengan putra bungsunya. Sebagai seorang raja, ia harus melindungi institusi tersebut. Mempertahankannya terlalu keras akan membuatnya tampak dingin atau pendendam. Tetap diam akan membiarkan narasi yang merusak berkembang tanpa perlawanan. Opini publik terbagi. Beberapa menunjuk Meghan sebagai dalang, orang luar yang tidak mampu beradaptasi dengan kehidupan kerajaan dan bertanggung jawab atas keluarnya Harry dari sistem. Yang lain melihat Harry sebagai pria yang akhirnya mengklaim kemerdekaan yang telah lama ditolak. Tetapi, di luar kesalahan ada kebenaran yang tak terbantahkan. Harry masih putra raja. Namun, konsekuensi kepergiannya mulai mengancam sesuatu yang awalnya tidak banyak dipertimbangkan, peran konstitusionalnya. Di jantung cerita ini terdapat sosok yang kurang dikenal oleh masyarakat umum, tetapi sangat penting bagi fungsi negara. Penasihat negara. Menurut Undang-Undang Perwalian, anggota Dewan Negara adalah pasangan raja dan 4 orang dewasa pertama dalam garis suksesi yang berdomisili di Inggris Raya. Mereka memiliki kapasitas hukum untuk bertindak atas nama penguasa, menandatangani dokumen resmi, memimpin rapat Dewan Penasihat, dan bahkan menyampaikan pidato pembukaan parlemen oleh raja. Disinilah letak masalahnya. Dengan Harry tinggal di Amerika Serikat dan terlepas dari kehidupan institusional, posisinya sebagai anggota dewan menjadi tidak praktis. Jumlah anggota yang dapat diandalkan berkurang secara drastis. Dengan Ratu Permaisuri di sisi Charles, satu-satunya anggota yang sepenuhnya aktif dalam daftar tersebut adalah pewaris tahta, Pangeran William. Tetapi hukum mengharuskan anggota dewan untuk bertindak berpasangan. Bagi Charles III, ini bukan hanya masalah keluarga, tetapi masalah negara yang membutuhkan solusi mendesak. Dalam konteks inilah perjanjian Highgrove yang misterius menjadi masuk akal. Sebuah fakta yang dirancang, menurut sumber, untuk secara diam-diam menyelesaikan kekosongan institusional tanpa secara terbuka membuka kembali konflik dengan putranya. Tanda tangan Harry akan melibatkan komitmen yang rumit, mungkin terkait dengan peran konstitusionalnya, perilaku publiknya di masa depan, dan batasan tertentu pada paparan media keluarga kerajaan. Fakta bahwa Harry setuju untuk menandatanganinya secara rahasia menimbulkan banyak pertanyaan. Apakah dia melakukannya karena loyalitas yang masih tersisa kepada mahkota? Karena keinginan untuk mengurangi tekanan pada ayahnya? Atau karena takut kehilangan tempatnya secara definitif dalam struktur yang terlepas dari segalanya, terus mendefinisikan identitasnya. Bagi Meghan, pukulannya berlipat ganda. Itu bukan hanya kesepakatan dengan lembaga yang dianggapnya bertanggung jawab atas sebagian besar penderitaannya, tetapi keputusan yang dibuat tanpa berkonsultasi dengannya, dengan konsekuensi langsung yang berpotensi bagi pernikahannya dan kehidupan yang telah mereka bangun di luar Inggris. Sejak awal, kemungkinan melibatkan Pangeran Andrew sebagai bagian dari solusi apapun hanyalah fiksi hukum. Namanya sudah sangat tercoreng oleh serangkaian tuduhan yang tidak ada hubungannya dengan prosedur konstitusional dan sepenuhnya berkaitan dengan salah satu skandal seks terbesar dalam beberapa dekade terakhir. Hubungan Pangeran Andrew yang sudah lama terjalin dan terdokumentasi dengan Jeffrey Epstein,
seorang pengusaha Amerika yang dihukum karena kejahatan seksual, menjadi bom waktu bagi keluarga kerajaan. Titik balik terjadi dengan gugatan perdata yang diajukan oleh Virginia Giuffre yang mengklaim bahwa ia diperdagangkan oleh Epstein saat masih di bawah umur dan dipaksa untuk berhubungan seks dengan Pangeran Andrew. Kesaksiannya sangat mengejutkan. Ia menyatakan bahwa ia tidak diperlakukan sebagai manusia, tetapi sebagai objek, mainan, yang digunakan untuk memuaskan keinginan orang lain. Meskipun Andrew berulang kali membantah tuduhan tersebut, kasus ini diselesaikan pada Februari 2022 dengan penyelesaian di luar pengadilan yang dilaporkan bernilai sekitar 12 juta dolar Amerika Serikat, termasuk sumbangan signifikan kepada Yayasan Giuffre, tanpa sang pangeran mengakui tanggung jawab hukum apapun. Alih-alih menutup bab tersebut, penyelesaian itu justru memperkuat persepsi publik tentang kesalahan Andrew. Tuduhan-tuduhan ini diperparah oleh tuduhan lain, seperti tuduhan dari seseorang yang pada tahun 2020 mengaku telah dilecehkan oleh Andrew semasa kecilnya, dan yang terpenting, wawancara terkenal yang ia berikan kepada BBC Newsnight pada tahun 2019. Dalam penampilan televisi tersebut, Duke of York menunjukkan kurangnya empati yang mengkhawatirkan terhadap para korban Epstein dan menawarkan penjelasan yang banyak dicemooh oleh publik dan para analis. Wawancara tersebut tidak hanya gagal membebaskannya, tetapi juga memastikan kejatuhannya. Reaksi monarki berlangsung bertahap namun tegas. Pada November 2019 setelah hiruk pikuk media, Andrew terpaksa mengundurkan diri dari tugas-tugas publiknya. Pada Januari 2022, sementara gugatan Giuffre sudah berlangsung, Ratu Elizabeth II mencabut afiliasi militer dan patronase kerajaannya, serta melarangnya menggunakan gelar yang mulia dalam konteks resmi. Namun, sanksi paling berat datang bertahun-tahun kemudian, selama pemerintahan Charles III. Pada Oktober 2025, setelah pembicaraan langsung dengan Raja, Pangeran Andrew melepaskan gelar Adipati York dan keanggotaannya dalam Ordo Garter yang bergengsi. Tak lama kemudian, Charles III memulai proses formal untuk mencabut semua gelar, sebutan, dan kehormatan yang tersisa, dan ia diberitahu bahwa ia harus mengosongkan kediaman kerajaannya, Royal Lodge. Dengan ini, kerajaan berusaha untuk memutuskan hubungan secara definitif dan nyata dengan sosok yang telah menjadi beban institusional. Kontras dengan situasi Pangeran Harry sangat mencolok. Tidak seperti pamannya, Harry tidak terkait dengan skandal kriminal apapun. Konfliknya dengan istana memang publik, tetapi sifatnya berbeda. Perselisihan keluarga, tuduhan kurangnya dukungan, dan keretakan media yang berujung pada pengunduran dirinya dari kehidupan kerajaan aktif. Namun, pengunduran diri itu sendiri menciptakan masalah yang berbeda, lebih halus, tetapi berpotensi menggoyahkan. Hukum yang mengatur anggota Dewan Negara, tokoh yang diberi wewenang untuk bertindak atas nama penguasa ketika penguasa tidak mampu melakukannya, mensyaratkan bahwa mereka harus berusia dewasa, berada dalam garis suksesi, dan yang terpenting berdomisili di Inggris Raya. Setelah Andrew secara de facto dikeluarkan, nama Harry memperoleh relevansi yang tidak nyaman. Dan disinilah muncul hambatan utama, hidupnya tidak lagi berada di Inggris Raya. Kisah itu mengambil giliran yang tak terduga dengan sebuah panggilan telepon. Ketika Pangeran Harry menerima kontak tiba-tiba dari ayahnya, Raja Charles, dia tidak tahu apa yang harus diharapkan. Permintaan itu jelas dan membingungkan. Dia harus melakukan perjalanan ke Inggris Raya tanpa memberitahu siapapun. Tidak ada penjelasan. Harry, yang telah ditempa oleh bertahun-tahun di dalam institusi kerajaan, tahu bahwa mengajukan pertanyaan jarang menghasilkan jawaban, jadi dia setuju. Dia memberitahu Meghan bahwa itu adalah acara amal singkat, sebuah kebohongan kecil yang kemudian akan menimbulkan konsekuensi. Pertemuan itu berlangsung di Highgrove House. Charles menunggu putranya, yang tampak berubah seiring berjalannya waktu, lebih kurus, dengan gerakan yang terkendali,
hampir terencana. Sambutan itu singkat, pelukan yang terkendali, dan bersama-sama mereka memasuki apa yang disebut orangery, sebuah ruang keluarga yang didekorasi dengan foto-foto berbingkai yang mengabadikan momen-momen dari masa lalu yang diatur oleh ritual dan persatuan yang tampak. Pilihan lokasi itu bukan kebetulan. Pengaturan itu dirancang untuk membangkitkan nostalgia. Charles tidak berbicara tentang masa lalu atau tentang tuduhan. Dia langsung membahas masalah institusional. Dia menjelaskan dengan ketelitian yang hampir birokratis bagaimana para penasihat negara berfungsi. Mereka menandatangani dokumen, mengesahkan fungsi, dan menjaga agar mesin negara tetap berjalan ketika raja tidak dapat melakukannya. Harry menganggapnya hanya formalitas, pengingat bahwa namanya masih ada dalam daftar, sampai kata kunci muncul, domisili. Menurut Undang-Undang Perwalian, kelayakan bukanlah simbolis. Persyaratannya adalah tempat tinggal sebenarnya di Inggris Raya. Dan kenyataan Harry tidak memenuhi kriteria itu. Rumahnya, keluarganya, pekerjaannya berada di California. Dia sendiri telah menyatakan secara publik bahwa Amerika Serikat adalah tempat tinggal utamanya. Memang benar bahwa dia pernah memiliki rumah di Inggris, Frogmore Cottage, tetapi istana sendirilah yang meminta dia dan Meghan untuk mengosongkannya, hanya beberapa hari setelah penerbitan memoarnya, Spare. Rumah itu, hadiah dari Ratu Elizabeth II, jauh lebih dari sekadar rumah. Itu adalah jangkar hukum terakhir Harry di tanah Inggris. Dengan kehilangannya, secara konstitusional, dia terombang-ambing. Mencopot Harry secara permanen sebagai anggota Dewan Negara akan membutuhkan undang-undang baru, debat parlemen, dan pengawasan publik yang tidak mampu ditanggung oleh kerajaan. Tetapi mempertahankannya dalam posisi tersebut tanpa dia dapat bertindak secara legal juga bukan pilihan yang layak. Charles kemudian mengajukan pilihan ketiga, pengaturan administratif pribadi. Usulan itu sesederhana namun sekaligus menimbulkan kontroversi. Harry harus kembali berdomisili di Inggris, khususnya di Highgrove, cukup lama untuk memenuhi persyaratan hukum tanpa mengubah narasi publik tentang kehidupannya di luar negeri. Hal itu tidak melibatkan kepulangan resmi atau rekonsiliasi publik, tetapi membuka kembali ikatan hukum yang telah diperjuangkan Harry untuk diputus. Sang pangeran segera memahami harga yang harus dibayar. Menerima tawaran itu berarti menimbulkan kontradiksi dalam kemerdekaan yang telah ia nyatakan. Ia memikirkan Meghan, yang kehidupan barunya dibangun di atas gagasan untuk benar-benar melepaskan diri. Ia memikirkan Archie dan Lilibet, yang hubungannya dengan kakek mereka dan warisan Inggris mereka rapuh, tegang karena jarak dan perselisihan keamanan. Beberapa bulan sebelumnya, Harry telah menyatakan bahwa mustahil untuk membawa keluarganya ke Inggris tanpa jaminan perlindungan polisi. Tinjauan pemerintah atas status keamanan mereka sedang berlangsung, dan tawaran ini bisa menjadi pengungkit untuk memecahkan kebuntuan. Ruangan itu menjadi hening. Bertahun-tahun berusaha untuk pergi, bahasa pelarian, keyakinan bahwa kepergian itu final, sangat membebani dirinya. Menandatangani bukan berarti kembali, tetapi berarti menerima bahwa kepergian itu tidak pernah seabsolut yang ia yakini. Charles tidak menekannya. Ia tahu keputusan itu harus sukarela. Jika tidak, pasti akan gagal. Pada akhirnya, dokumen-dokumen itu diletakkan di atas meja. Tidak ada pidato khidmat atau fotografer yang menunggu di balik pintu. Hanya selembar kertas, klausul, sebuah pena, dan sebuah keputusan yang akan membebani dirinya selama bertahun-tahun. Harry membacanya dengan saksama, ragu-ragu selama beberapa detik, dan akhirnya menandatangani. Dalam isyarat yang tampaknya sederhana itu, sesuatu yang jauh lebih dalam daripada perjanjian hukum telah disegel. Serangkaian konsekuensi pribadi, keluarga, dan institusional telah dimulai, yang dampaknya masih sulit diukur hingga hari ini. Pertanyaan yang menggantung di udara bukanlah apakah dokumen itu sah atau apakah struktur hukumnya kuat. Ketidakpastian yang sebenarnya adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Mampukah Harry menanggung biaya dari tanda tangan itu?
karena harganya tidak diukur dalam hal ekonomi atau protokol, tetapi dalam keheningan, ketegangan perkawinan, keretakan emosional, dan luka baru dalam keluarga yang sudah lelah oleh konflik publik selama bertahun-tahun. Meghan Markle percaya bahwa suaminya telah melakukan perjalanan untuk menghadiri salah satu acara amal rutinnya. Tidak ada yang luar biasa. Harry telah mempertahankan jadwal filantropi yang sibuk selama bertahun-tahun, dan perjalanan semacam ini adalah bagian dari rutinitasnya. Awalnya, ketika ia tidak dapat menghubunginya, ia menganggapnya sebagai masalah logistik. Penerbangan tertunda, komitmen yang berlangsung lebih lama dari yang diharapkan, daerah dengan layanan seluler yang buruk. Namun seiring berjalannya waktu, sesuatu mulai terasa mengganggu. Tidak ada foto, tidak ada penyebutan terkait. Bagi seseorang yang penampilan publiknya biasanya didokumentasikan, bahkan secara tidak sengaja, ketidakhadiran total ini menjadi terlalu mencolok. Intuisi Meghan yang diasah selama bertahun-tahun di bawah pengawasan media mengatakan kepadanya bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dengan akses ke lokasi suaminya, ia memeriksa sistem hampir tanpa suara, tidak tanpa rasa takut di dalam hatinya. Ia berharap menemukannya di mana saja kecuali di tempat penanda muncul. Harry tidak berada di acara amal. Ia tidak sedang transit. Ia berada di Highgrove. Pada saat itu, perutnya terasa tegang. Bukan karena cemburu, tetapi karena kepastian bahwa ia telah dibohongi. Ketika Harry kembali, Meghan tidak perlu bertanya kemana ia pergi. Ia tahu, itu begitu ia melangkah masuk. Meghan sudah tahu. Satu-satunya pertanyaan yang dia ajukan langsung, terkendali, dan sangat menghancurkan dalam kesederhanaannya. Mengapa kau berbohong? Harry segera mengerti bahwa tidak ada ruang untuk setengah kebenaran. Jika dia ingin mempertahankan kepercayaan, dia harus menceritakan seluruh cerita. Jadi dia melakukannya. Dia menceritakan panggilan telepon ayahnya, desakan untuk merahasiakan kerangka hukum yang dirancang dengan cermat, klausul tempat tinggal, perjanjian sewa, dan akhirnya penandatanganan. Dia mencoba menjelaskan proses itu sebagai sesuatu yang teknis, hampir administratif, tanpa emosi. Tetapi upaya itu sia-sia. Bagi Meghan, ini bukanlah langkah konstitusional abstrak atau manuver kelembagaan. Ini adalah benturan langsung dengan sejarah pribadinya sendiri. Meghan tahu arti keterasingan keluarga dengan cara yang sangat intim dan menyakitkan. Hubungannya dengan ayahnya telah runtuh di depan umum dengan pahit dan berkepanjangan. Selama bertahun-tahun, dia hidup di bawah pengawasan konstan opini publik yang terlalu menyederhanakan kisah yang kompleks dan sangat pribadi. Ketika Harry sakit parah, ketika ia mengalami amputasi dan secara terbuka menyatakan ketidakmampuannya untuk berkomunikasi dengan putrinya, Meghan tidak kembali ke Inggris. Ia melakukan itu bukan karena ketidakpedulian atau ketidaktahuan, tetapi karena ia percaya dan masih percaya bahwa perbatasan setelah ditetapkan memiliki tujuan. Ia telah mengatakan bahwa ia tidak dapat menghubunginya. Harry pun mengatakan hal yang sama. Keheningan itu menjadi permanen. Keputusan itu bukan hanya miliknya sendiri. Meghan yakin bahwa ia dan Harry telah sepakat untuk melindungi keluarga mereka, fokus pada anak-anak mereka, dan berhenti terlibat dalam hubungan yang ditentukan oleh tekanan, rasa bersalah, atau harapan institusional. Oleh karena itu, luka yang ditimbulkan bukan hanya isi perjanjian, tetapi juga cara pelaksanaannya. Sebelumnya sudah ada pertemuan-pertemuan lain. Kunjungan-kunjungan Harry sebelumnya ke keluarganya dilakukan secara terbuka dengan sepengetahuan dan persetujuan Meghan. Memang sulit, tetapi jujur. Meghan bahkan secara terbuka mendukungnya. Jadi, mengapa kali ini dirahasiakan? Apa yang membuat pertemuan ini berbeda? Kemarahan Meghan terlihat jelas, terkendali tetapi tak terbantahkan. Namun, sementara konflik ini berlangsung secara pribadi, reaksi lain mulai muncul di jantung monarki. Jika Pangeran William tidak dikelilingi oleh orang-orang yang menyadari betapa seriusnya apa yang terjadi, orang-orang yang masih percaya bahwa pewaris takhta harus tahu ketika sesuatu yang sensitif terjadi di dalam tembok institusi, ia mungkin tidak akan pernah mengetahui kehadiran Harry di negara itu. Dan justru itulah masalahnya.
Harry telah kembali ke Inggris secara diam-diam. Ia langsung pergi ke Highgrove. Ia bertemu dengan raja, dan ketika ia pergi, tidak ada pernyataan, tidak ada kebocoran, tidak ada peringatan internal, tidak ada apapun. William menghadapi ayahnya bukan sebagai seorang putra, tetapi sebagai seorang pewaris. Ia menuntut penjelasan. Mengapa saudaranya dipanggil secara rahasia? Mengapa pertemuan pribadi berlangsung tanpa sepengetahuannya? Mengapa keputusan yang memiliki implikasi konstitusional dibuat di luar wewenangnya? Charles tidak punya pilihan, ia menjelaskan semuanya. William mendengarkan dengan saksama, tetapi pada akhirnya ia kehilangan kesabaran. Selama bertahun-tahun, ia telah menjaga citra stabilitas sementara saudaranya mengubah keretakan itu menjadi tontonan media global. William tetap diam sementara tuduhan itu menyebar ke seluruh dunia. Ia tidak menanggapi. Ia melakukan apa yang dilatih untuk dilakukan oleh seorang pewaris, bertahan. Dan sekarang ia menemukan bahwa terlepas dari segalanya, Harry masih dianggap penting untuk berfungsinya kerajaan, bahwa ia telah diintegrasikan kembali ke dalam mesin operasional tanpa masukannya. Perasaan pengkhianatan itu sangat mendalam. William bertanya-tanya apakah ayahnya percaya bahwa ia tidak dapat menanggung beban itu sendirian, atau lebih buruk lagi, apakah ia berpikir bahwa legitimasi publik masih lebih mudah mengalir melalui putra bungsunya. Yang belum diketahui William adalah bahwa keputusan itu bukanlah pilihan antara saudara. Charles III bukanlah orang yang mudah terlibat secara emosional, kecuali jika masalah tersebut menyangkut sesuatu yang sangat pribadi. Setelah naik tahta, ia bukan lagi seseorang yang merencanakan puluhan tahun ke depan, tetapi seorang raja yang menyadari berlalunya waktu, bab-bab yang berakhir, dan hubungan yang jika diabaikan dapat hilang selamanya. Pemerintahannya dimulai di bawah bayang-bayang penyakit dan dengan monarki yang masih terguncang akibat perpecahan internal. Dalam konteks itu, pertanyaan tentang anak-anaknya lebih penting daripada penyesuaian hukum atau parlemen. Pidato Natal 2025-nya sangat mengungkapkan. Ia berulang kali menekankan rekonsiliasi, persatuan, penyembuhan, dan keberlanjutan, bukan sebagai slogan politik, tetapi sebagai keyakinan pribadi. Ia menampilkan monarki bukan sebagai benteng, tetapi sebagai keluarga yang dipersatukan oleh sejarah dan tanggung jawab bersama. Bagi mereka yang mendengarkan dengan saksama, pesannya jelas. Pada saat itu, Charles tidak hanya berbicara sebagai raja. Ia berbicara sebagai seorang ayah, melemparkan kata-kata ke dalam kehampaan dengan harapan kata-kata itu masih akan sampai kepada mereka yang telah menjauh. Menjaga Harry tetap terhubung secara hukum dengan Inggris Raya dari perspektif itu bukanlah tindakan pengendalian, melainkan kedekatan. Hal itu memastikan bahwa pintu tidak akan tertutup sepenuhnya, bahwa jarak fisik tidak akan menjadi ketidakhadiran yang tak dapat diubah. Hal itu mempertahankan kemungkinan pertemuan rahasia, waktu bersama, dan pemahaman di masa depan. Charles tidak memaksa putranya kembali bertugas, juga tidak menuntut loyalitas publik. Ia mempertahankan akses, dan karena alasan itu, ia bersedia menerima kritik, menerima kesalahpahaman, dan bahkan mempertaruhkan hubungannya dengan William dalam jangka pendek. Pengorbanan Harry berbeda, tetapi tidak kalah pentingnya. Ketika ia mendengar ayahnya menjelaskan situasinya, ia tidak bereaksi sebagai anggota Dewan Negara atau sebagai aktor konstitusional. Ia bereaksi seperti seorang putra terhadap bukti nyata dari seorang ayah yang tampaknya tidak lagi kebal. Otoritas itu masih ada, tetapi sekarang berdampingan dengan kerapuhan. Harry tidak menandatangani karena ingin kembali ke kehidupan nyata, bukan pula karena merasa berkewajiban membantu William, atau karena telah mendapatkan kembali kepercayaan pada institusi yang telah menyakitinya. Dia menandatangani karena menjauhkan diri sekali lagi. Kali ini secara definitif berarti menerima bahwa jarak dari ayahnya akan permanen. Dan itu adalah harga yang tidak lagi bersedia dia bayar. Ada juga perhitungan yang lebih dalam. Harry tahu keputusannya tidak hanya berhenti pada dirinya sendiri. Memutus semua ikatan hukum dengan Inggris Raya mungkin akan memuaskan keinginannya untuk merdeka, tetapi juga
akan memiliki konsekuensi bagi anak-anaknya. Hilangnya warisan, gelar, dan pilihan masa depan yang tidak mungkin dipulihkan. Sebagai seorang ayah itu penting. Pengorbanan itu bukanlah penyerahan diri, itu adalah kompromi yang tidak nyaman. Menerima hubungan terbatas dengan masa lalu yang telah ia coba hindari untuk melindungi masa depan yang belum dapat ia lihat dengan jelas. Itu berarti menanggung kemarahan istrinya, tekanan pada pernikahannya, dan tuduhan pengkhianatan. Perjanjian Highgrove lahir dari rasa takut dan tanggung jawab. Seorang ayah menolak kehilangan putranya, dan yang lain menolak membuat anak-anaknya membayar harga atas konflik yang belum terselesaikan.